Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Alba dari HTN 3B dengan NIM 12130300085 ingin mereview singkat satu materi dari pertemuan 1 sampai 7 dan materi dari kelompok saya. Itu bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles ada 4 bentuk pemerintahan. Satu, autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang ideal. Bentuknya kerajaan atau kekaisaran. Kedua itu ada oligarki, menurut KBBI pemerintahan yang dijalankan oleh kelompok tertentu. Yang ketiga ada monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh raja. Sepanjang rakyat, bedanya dengan autokrasi tidak melulu tentang kerajaan dan memiliki sifat yang mirip dengan monarki. Monarki menggunakan sistem kekeluargaan. Yang keempat ada republik, merupakan pemerintahan yang menghendaki kedaulatan rakyat. Menurut Aristoteles, dalam bentuk negara tentu memiliki suatu dampak. Contohnya, yang pertama, bentuk sempurnanya monarki. Namun apabila mengalami kemerosotan, maka negara tersebut akan mengalami despoti atau tirani. Dua, bentuk sempurna kedua adalah bentuk pemerintahan aristokrasi, dan bentuk kemerosotannya adalah oligarki atau plutokrasi. Yang ketiga, politeria atau bersifat secara langsung, yaitu bentuk sempurna dengan arti sebuah pemerintahan kota, dan bentuk kemerosotannya adalah demokrasi. Berikutnya, siklus teori bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki atau kekuasaan dipegang oleh satu orang dan kepentingan tersendiri. Yang kedua itu tirani, adalah diperintah satu orang, ada kewenangan-kewenangan dan sangat jelek. Berikutnya aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang dan memiliki kepentingan. Berikutnya lagi ada oligarki, kekuasaan dipegang beberapa orang dalam memiliki kepentingan. Berikutnya ada demokrasi, pemerintahan dijalankan rakyat dan mementingkan kepada rakyat. Berikutnya itu ada oklokrasi, yaitu masing-masing ingin mengatur dan memerintah serta ingin bebas. Berikutnya itu ke materi sistem pemerintahan. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, terbagi menjadi dua. Itu ada presidensil, itu pengertian dari presidensil adalah kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Berikutnya, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Berikutnya itu ada parlementer. Ada beberapa indikator di dalamnya. Yang pertama itu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Berikutnya, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang terakhir, kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya saya akan membacakan materi dari kelompok saya, itu kelompok 5. Kewarganegaraan menjadi masalah yang nyata bagi individu dalam satu negara, di mana hak dan kewajiban muncul ketika seorang baru dilahirkan di dunia yang mengikat status kewarganegaraan. Tetapi masalah tersebut kembali kepada negara yang memberikan status kewarganegaraan dan batasannya. Timbulnya status kewarganegaraan menentukan seseorang tunduk pada yurisdiksi hukum pada suatu negara. Menurut pasal 1 angka 2 UU nomor 12 tahun 2008 menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, dan hukum kewarganegaraan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai segala jenis hubungan antara seorang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Kurniamanto Prawiro mengungkapkan hukum kewarganegaraan adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Adanya perkembangan regulasi-regulasi dari pemerintahan Hindia Belanda hingga era reformasi menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan. Selain itu, hukum kewarganegaraan juga membahas cara memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia dan lenyap atau hilangnya kewarganegaraan. Sama juga bagaimana kewarganegaraan ganda untuk anak yang belum mencapai umur dewasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.